Hai semua, jadi kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas saya berupa laman website dengan blog terkait pengelolaan informasi kepegawaian atau sumber daya manusia sesuai dengan menggunakan digital berbasis teknologi serta memperhatikan peraturan pemerintah yang berlaku. Tapi sebelumnya, perkenalkan saya Widya Anastasia Sagala, mahasiswi Politeknik STI Jakarta, program studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur dengan NPM 20200111366. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kode kelas V51. Langsung saja ke blog yang sudah saya buat. Nah, blog ini berjudul Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Dengan deskripsinya, Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan data kepegawaian. Pada blog ini, saya membuat 4 bagian. Yang pertama ada home, yang kedua ada data kepegawaian, yang ketiga ada data golongan kepegawaian, dan yang terakhir ada kontak. Nah, isi dari home ini mengenai implementasi sistem informasi manajemen sumber daya manusia dengan data kepegawaian. Setiap organisasi, khususnya perusahaan, memerlukan data yang bersifat real dari setiap tingkatan manajemennya. Data tersebut disusun dan dikelola dalam sebuah sistem informasi. Salah satu sistem informasi terpenting pada perusahaan adalah mengenai sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System. Nah, yang berikutnya itu ada definisi HRIS. Human Resource Information System adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Nah, isi home yang berikutnya ada karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, tepat waktu, yang kedua akurat, yang ketiga ringkas, yang keempat relevan, dan yang terakhir itu harus lengkap. Fungsinya HRIS ini ada 4. Yang pertama untuk perekrutan dan penerimaan, yang kedua untuk pendidikan dan pelatihan, yang ketiga untuk manajemen data, dan yang terakhir untuk penghentian dan administrasi tunjangan. Model HRIS dapat dilihat dari input, proses, dan output. Input HRIS terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama SIA atau Sistem Informasi Akuntansi, yang kedua Penelitian Sumber Daya Manusia, yang ketiga Intelijen Sumber Daya Manusia. Kemudian dari model subsistem input HRIS dimasukkan ke dalam suatu database yang telah dirancang oleh perusahaan tersebut. Database HRIS bukan hanya data mengenai pegawai, tetapi juga mengenai perorangan dan organisasi di lingkungan perusahaan yang mempengaruhi arus personil. Nah, pada output HRIS terdiri dari 6 subsistem, yaitu subsistem perencanaan kerja, kedua subsistem perekrutan, ketiga subsistem manajemen angkatan kerja, keempat subsistem tunjangan, keenam subsistem benefit, dan yang terakhir subsistem pelapor lingkungan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari bagian home ini, sistem informasi sumber daya manusia adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi mengatur, menganalisa, dan mengelola sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat guna pengambilan keputusan. Dalam kegiatannya, HRIS mengelola dan menjalankan sistem administrasi sumber daya manusia mulai dari perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data, sampai dengan pemberhentian dan administrasi tunjangan. Sedangkan dalam penerapannya, terdapat model HRIS yang di dalamnya meliputi subsistem input yang berisi berupa SIA, penelitian sumber daya manusia dan intelijen sumber daya manusia, serta output yang berisi berupa subsistem perencanaan kerja, perekrutan, manajemen angkatan kerja, tunjangan,
benefit, dan pelapor lingkungan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan HRIS dilakukan oleh HRD, yaitu mengelola tentang seleksi dan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, compensation and benefit, manajemen kinerja, perencanaan karir, hubungan karyawan, supervision management, dan personal administration and HRIS. Nah, yang berikutnya itu ada data kepegawaian. Nah, di sini saya mengambil data kepegawaian hanya 4. Yang pertama, kode jabatannya saya tulis A01, nama jabatannya pembina utama, gaji pokoknya itu 5.901.200 perak, tunjangan jabatannya 1.500.000. Yang kedua, kode jabatannya A02, nama jabatannya penata tingkat 1, gaji pokoknya 4.797.000, tunjangan jabatannya 1.300.000. Kode jabatan yang ketiga ada A03, nama jabatannya pengatur tingkat 1, gaji pokoknya 3.820.000, tunjangan jabatannya 1.100.000. Dan kode jabatan yang keempat itu ada A04, nama jabatannya juru tingkat 1, gaji pokoknya 2.686.500 perak, tunjangan jabatannya 900.000. Pada gaji pokok ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 dan tunjangan jabatannya ini berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007. Dan yang berikutnya itu ada data golongan kepegawaian. Nah, data golongan kepegawaian ini isinya mengenai tunjangan anak, tunjangan makan, tunjangan umum, tunjangan suami atau istri. Yang pertama itu kode golongannya 4E, kode jabatannya saya taruh A01. Tunjangan anaknya 118.024 perak, tunjangan makannya 41.000 per hari, tunjangan umumnya 190.000, tunjangan suami atau istri 295.060 perak. Kode golongan yang kedua ada 4D, kode jabatannya A02. Tunjangan anaknya 113.234 perak, tunjangan makannya 41.000 per hari, tunjangan umumnya 190.000, tunjangan suami atau istri 283.085 perak. Kode golongan yang ketiga itu ada 3D. Kode jabatannya A03. Tunjangan anaknya 95.940 perak, tunjangan makannya 37.000 per hari, tunjangan umum 185.000, tunjangan suami atau istri 239.850 perak. Lalu kode golongan yang berikutnya itu ada 2D. Kode jabatannya A04. Tunjangan anaknya 76.400 perak, tunjangan makannya 35.000 per hari, tunjangan umum 180.000, tunjangan suami atau istri 191.000. Dan yang terakhir ada kode golongan 1D. Kode jabatannya A05. Tunjangan anaknya 53.650 perak, tunjangan makannya 35.000 per hari, tunjangan umumnya 175.000, tunjangan suami atau istri 134.125 perak. Pada tunjangan anak, ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977. Tunjangan makannya berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 110 PMK-05/2010. Tunjangan umumnya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Dan yang terakhir pada tunjangan suami atau istri, ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977. Dan yang terakhir bagian kontak ini berisi saya sendiri Widya Anastasia Sagala, dan di sini juga ada referensi dari blog tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.